Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemarin kita sudah ambil dari rukun tentang atau rukun la ilaha illallah. Di mana ini ada dua rukun. Rukun pertama adanya penafian, kemudian yang kedua adanya penetapan. Nah, ini dua tidak boleh kosong, ya. Tidak boleh satu saja kemudian ditinggalkan satu. Tidak boleh nafi saja atau tidak boleh isbat saja. Nah, ini rukun ini semana dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat kemarin kita sudah sebutkan ada 4 ayat, ya. Pertama, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Iya. Mana nafinya ini? Iya, kufur bit-taghut. Kemudian isbatnya wa yu'min billah. Ayat kedua, iya, wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ini apa? Ini penafian. Illa alladzi fatarani. Ini apa? Penetapan. Ayat ketiga, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Ini isbat. Wajtanibut taghut. Ini nafi. Dikedepankan isbat, kemudian diakhirkan penafian. Yang terakhir yang paling agung, nah, ini dia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah untuk mengibadahi Allah. Iya. Kemudian larangan untuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam ibadah. Kemudian beliau menyebutkan tentang penamaan-penamaan yang mereka namakan untuk orang-orang soleh yang mereka jadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang dimana ini dinamakan orang-orang terdahulu sebagai ilah. Sebagai ilah. Jadi kita katakan ucapan la ilaha illallah itu membatilkan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, segala sesuatu yang diserahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang dinamakan ilah atau wasilah atau syafi', terserah. Kalau diserahkan ibadah, menjadikan yang diserahkan ibadah ini adalah sembahan, dan itu dibatilkan oleh ucapan la ilaha illallah. Karena kandungan la ilaha illallah itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah. Dialah yang berhak untuk diserahkan ibadah kepadanya, dan tidak ada hak selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dari kalangan orang soleh, dari kalangan orang soleh. Jadi penamaan diistilahkan, penamaan itu tidak merubah hakikat, ya, tidak merubah hakikat. Kita seorang duduk di kuburan, iya, duduk minta atau bernadar untuk penghuni kubur atau menyembelih untuknya, ini dari ibadah. Walaupun dianggap bahwasanya ini adalah bentuk perantara saja untuk dia dan Allah, diberikan manfaat dan ditahan bahaya. Iya. Ini kita katakan inilah ainu syirk. Inilah ainu syirk. Kemudian kata beliau, wa idza aradta an ta'rifa hada ma'rifatan tammatan fadzalika bi amrayn. Kalau kamu ingin tahu, kalau kau ingin mengetahui hal ini, bagaimana makna la ilaha illallah itu, kandungannya, hakikatnya, ketentuannya, keharusannya, yaitu dengan mengetahui 2 perkara. Yang pertama, kata beliau, engkau mengetahui an ta'rifa anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum واستحل نساءهم كانوا مقرين لله تعالى بتوحيد الربوبية
wa huwa annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbir al-amr wa la yudabbir al-umur illa Allah wahdah. Kama qala ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Ini yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwasanya kaum kufar yang Nabi SAW memeranginya itu adalah kaum yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah. Pengakuan dengan lisan mereka, keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik rububiyah. Iya. Ini lihat orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Ini sudah lewat ya di Qadul Arba. Jadi orang yang diperangi Rasulullah SAW ini adalah orang yang mengakui tauhid rububiyah. Ada keyakinan dalam dirinya tentang tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah maknanya apa? Ifradullah fi bima yakhtassu bihi minal af'al. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi kekhususannya dari perbuatan-perbuatannya. Iya. Annahul Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Ini dia. Ini pengakuannya. Ini dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i amma yamliku as-sam'a wal absar." Kemudian siapa yang menghidupkan orang yang sudah meninggal dan mematikan orang yang hidup, siapa yang mengatur perkara, maka jawaban mereka adalah Allah. Iya. Jawaban mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kata beliau, "Wa hadhihi", ini adalah masalah yang penting, yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu wahiyya an ta'rifa anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihada kulli wa muqirruna bihi. Jadi syahiduna bihadihi atau bihada kulli, apa ini? Tauhid rububiyah. Wa muqirruna bihi, mengikrar dengan lisan dan hati mereka. Ya, mengikrar lisan dan hati mereka. Wa ma'ahada, bersamaan dengan itu, maksudnya bersamaan dengan keyakinannya, pengakuannya terhadap tauhid rububiyah, kata beliau, lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tidak menjadikan mereka ini Islam. Darahnya halal, darahnya haram, hartanya haram. Tidak. Keyakinan yang mereka miliki dari tauhid rububiyah itu tidak menghalalkan, tidak mengharamkan darah mereka. Oleh karena itu Nabi SAW memeranginya. Oleh karena itu Nabi SAW memerangi mereka. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Pengakuan tersebut tidak mengharamkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Wa kanu aidon, ini dari amalan mereka juga, selain dari pengakuan tauhid rububiyah, kata beliau, mereka juga memiliki amalan-amalan jawarih. Iya, seperti kata beliau, wa kanu aidon yatasaddaqun wa yahujjun wa ya'tamirun wa yata'abbaduna. Iya. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebagian ibadah, ya. Sebagian ibadah, wa yatrukuna asya'a minal muharramat. Perhatikan. Dan meninggalkan banyak dari keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Dia meninggalkan dan melaksanakan sebagian ibadah khaufan min Allah. Ya, ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Iya. Ini khauf apa? Ibadah. Ya kan? Ibadah. Ibadah juga. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan ibadatun qalbiyah. Ya. Salah satu rukun ibadah, takut kepada Allah, karena mereka tahu bahwasanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang memberi nikmat, Allah yang mengadab,
Iya, mengakui dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka mengakui semuanya. Mereka bersedekah sebagaimana disebutkan oleh Musannif rahimahullah di sini. Tapi hal tersebut, ujung dari hal tersebut adalah tidak menjadikan mereka muslim. Tidak menjadikan mereka, darah-darah mereka haram. Iya, harta-harta mereka haram. Dan mereka berhak untuk diperangi. Oleh karena itu Nabi SAW memeranginya. Ini yang pertama. Kemudian perkara yang kedua. Ini perkara yang tadi apa? Pengetahuan mereka terhadap rububiyah, pengakuan mereka terhadap rububiyah. Tapi tidak memasukkan ke dalam Islam. Sekarang apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam Islam? Ini yang perkara kedua yang perlu diketahui. Jadi perkara pertama, pengetahuan bahwasanya mereka mengakui rububiyah. Ini perkara pertama. Kemudian tidak memasukkan dalam Islam. Perkara yang kedua yang perlu juga kita ketahui, bahwasanya kata beliau, walakinnal amru tsani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum la yashhadu lillahi bitauhid uluhiyah. Ini alasan yang kedua. Ini alasannya kenapa mereka masih diperangi, karena mereka yang Nabi SAW mengkafirkan mereka dan menghalalkan darah mereka, kemudian harta-harta mereka, mereka ini adalah dari kaum yang tidak bersyahadat, tidak bersyahadat dengan tauhid apa? Tidak ada pengakuan terhadap tauhid uluhiyah, atau dikatakan tauhid ilahiyah. Iya. Sekarang kalau ditanya, kalau orang kafir mengatakan la ilaha illallah, atau ada orang kafir mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, yang satunya bilang la ilaha illallah. Iya, yang mana diterima syahadatnya? Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, satunya bilang la ilaha illallah. Hah? Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya am, qul la ilaha illallah. Jadi? Hah? Iya. Jadi syahadat, bilafsin syahadat itu bukan syarat ya. Bukan syarat diterimanya keislaman seseorang. Iya. Kalaupun dia katakan la ilaha illallah, itu sudah menjadikannya dia muslim. Tapi ini syarat apa ini? Di dunia, syarat di dunia ya. Menjaga harta mereka dan darah mereka. Baik. Kemudian kata beliau, jadi ini dua alasan. Pertama, mereka ada keyakinan terhadap rububiyah tapi tidak masukkan ke dalam Islam. Kalau ditanya kenapa? Kenapa tidak masukkan ke dalam Islam? Karena tidak ada pengakuan terhadap uluhiyah. Tidak ada pengakuan terhadap uluhiyah. Jadi mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada. Kata Nabi SAW, qulu la ilaha illallah tuflihun. Iya, katakan la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Kalian akan beruntung. Kemudian kata mereka, aja'al al-alihatan wahida inna hada la syai'un ujab. Perhatikan, apakah Nabi SAW ini mau menjadikan sembahan itu satu saja? Sembahan yang hak. Ini dari sesuatu yang sangat ajaib untuk kami. Iya. Karena mereka terbangun dari nenek moyang mereka. Ini disebutkan kenapa seorang kafir itu, orang musyrik banyak. Iya. Tidak mau berlepas dari ibadah-ibadah nenek moyang mereka.
Ya, banyak didapati masih berkeyakinan seperti nenek moyang mereka, karena mereka mengagungkan dari nenek moyangnya. Itu yang mereka dapati dari kebiasaan-kebiasaannya, ketergantungannya terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa huwa alla yud'a wa la yurja illa Allah wahdahu la syarikalah. Yang dimana tauhid uluhiyah ini menjadikan bahwasanya tidak ada lagi yang ditempati untuk berdoa, yang dimintai untuk berdoa. Wala yurja, tidak ada juga yang diberikan harapan, disandarkan harapan kecuali kepada Allah semata. Ini dari hakikat tauhid. Ya. Ini dari hakikat tauhid. Jadi kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti terputus semua. Iya, terputus semua. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi harapan. Disebutkan lagi di sini wala yustaghos. Wala yustaghos. Tidak ada lagi istighosa kecuali kepada Allah. Ini hakikatnya. Kenapa mereka tidak mau? Karena kapan diucapkan ini, maka menjadikan doa itu tidak ada lagi kepada sesembahan yang lain. Harus semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pokok dari ibadah. Pokok dari ibadah, bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar pengakuan. Kata beliau, wala yustaghatsu bi ghairihi wala yudbah li ghairihi wala yunzar li ghairihi wala li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin. Ini dia. Famistaghatsa bi ghairin faqad kafar wa man dhahaba li ghairihi faqad kafar wa man nadara li ghairihi faqad kafar wa asbah dzalik. Ya, ini dari hakikat tauhid, makna dari kandungan tauhid atau ketentuan dari kalimat la ilaha illallah. Bagaimana seorang kalau mengucapkan la ilaha illallah itu keharusannya seperti ini. Jadi tauhid uluhiyah itu kandungannya bahwasanya seorang kalau mengatakan la ilaha illallah berarti menjadikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah ini itu dari perbuatan mereka. Ibadah besar seperti doa, istighosa, harapan. Iya. Itu diserahkan kepada sembahan selain Allah. Jadi kapan kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka harus lepaskan dan mereka tidak mau. Iya, mereka tidak mau. Adapun tauhid rububiyah itu tidak ada. Iya. Tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah pada hakikatnya. Kalau seorang mengakui Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, itu ada keharusan bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah, karena Allah yang memberikan rezeki. Iya kan? Itu keharusannya. Tapi mereka tidak. Pengakuannya sekedar pengakuan saja. Tidak ada keharusan untuk mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa tamamu hada, selesaikan sedikit ya. Wa tamamu hada an ta'rifa anna al-musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-salihin mithal al-malaika wa Isa wa Ummah wa Azir wa Uzaira wa ghairahum min al-awliya. Fakafaru bihada ma iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliq ar-razzaq ar-raziq al-mudabbir. Dan kesempurnaan dari penjelasan ini engkau mengetahui bahwasanya kaum musyrikin yang Nabi SAW memarahi mereka, itu mereka berdoa kepada orang-orang soleh. Iya, seperti malaikat berdoa kepada Isa, pada ibu Isa ya, Maryam, kemudian Uzaira, dan selain dari mereka dari wali-wali, iya, yang dianggap wali. Anggapan mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fakafaru bihada. Jadi mereka kafir dengan apa? Hah? Dari penyerahan ibadah kepada selain Allah, ibadah doa. Ini paling utamanya. Jadi mereka kafir dengan penyerahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka kafir, kekafiran mereka bersamaan dengan pengakuan mereka ma'iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliq ar-razi wal mudabbir. Oleh karena itu yang menafsirkan la ilaha illallah
la qadir al-ikhtira' la qadir 'ala al-ikhtira' illallah. Ya, ini semakna dengan ucapan dari kaum musyrikin. Iya. Ya, ini makna yang disebutkan dari Mu'tazilah. Iya, sebagian dari Asy'ariyah. Dikatakan tidak ada yang mampu menciptakan, berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir apa? Tafsir dengan tafsir rububiyah. Sebagaimana penafsiran kaum musyrikin. Itulah tauhid bagi mereka. Pengakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Allah dalam mencipta, kemampuan Allah dalam memberi rezeki, mengatur. Iya. Kemudian kata beliau, "Idza 'arafta hadza 'arafta ma'na la ilaha illallah." Ini dari buah dari pemahaman kita. Jadi kalau kita tahu dari kisah-kisah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, maka dengan ini kita tahu makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu bagaimana seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, kandungan dari la ilaha illallah adalah bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah. Iya, tidak ada lagi penyerahan ibadah kepada selain Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang berhak untuk diserahkan ibadah padanya. Adapun selainnya, iya, wa in ubida fa batil. Iya, adapun selainnya walaupun dia disembah, iya, terlihat seorang menyembahnya, mengagungkannya, maka ini adalah kebatilan. Sembahan yang batil. Kemudian kata beliau, wa arafta anna man nakha nabiyan aw malakan aw nadabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja min al-islam wa hadha huwa al-kufr alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian juga tahu bahwasanya siapa yang mengagungkan pengagungan terlebih terhadap nabi, pada malaikat. Iya. Kemudian mereka minta tolong, istighosah. Iya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut mengeluarkan mereka dari Islam. Hal tersebut mengeluarkan mereka dari Islam, ini dari pembatal-pembatal keislaman. Bagaimana seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia beristighosah kepada selain Allah, mengagungkan dari makhluk-makhluk Allah dengan pengagungan yang melebihi dari pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta pertolongan dari perkara yang tidak ada mampu kecuali Allah, maka menjadikan dia keluar dari keislamannya, batal keislamannya. Ini dari syarat di dunia, ya, sekedar mengucapkan tapi tidak meninggalkan hal-hal yang membatalkan, maka tidak teranggap. Kata beliau, wa hadha huwal kufr alladhi qatalahum Rasulullah SAW. Inilah kekufuran yang dimana sebabnya Rasulullah SAW memerangi mereka. Rasulullah SAW memerangi mereka. Tapi insyaallah mungkin satu pertemuan lagi, karena ini sudah kita jelaskan semuanya, ya. Hakikat dari kalimat tauhid ini. Ini sekedar ungkapan bahwasanya seperti inilah. Seorang yang mengatakan tauhid tapi dia kosong dari makna dan syaratnya, atau dia mengatakan tauhid tapi mendatangi hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang membatalkan dari tauhidnya. Taib. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.